Langit Jingga Ibu, karya Ayesha Kabila Rafifa. Rinai hujan tersingkap, gerimis minggir mengucap permisi. Awan-awan hitam bergerak, berarak meninggalkan kampung. Dalam keheningan aku menatap sinar jingga kemerahan lembut menyongsong roda hidup baru yang bahagia selamanya. Ibu, aku melongokkan kepala ke dalam bilik dapur yang sempit. Ibu sedang sibuk mengukus kue-kuenya ketika menoleh padaku dengan tatapan bertanya. Tempat pensilku yang lama sudah rusak. Bisa tolong belikan yang baru? Aku mengangkat tempat pensil putihku yang sudah kecoklatan, memperlihatkan bagian resleting yang rusak. Ibu tersenyum kecut. Belum bisa, sayang. Uang yang kita punya habis untuk biaya sekolahmu dan adikmu. Lagi pula, kemarin kan kamu sudah dibelikan tas baru, ujar beliau, menata beberapa kue ke tempat nampan besar yang biasa digunakan ibu untuk menjajakan kuenya. Tapi teman-teman Rizka banyak yang sering gonta-ganti tempat pensil. Lagi pula wajar dong Rizka minta dibelikan lagi tempat pensil. Yang satu ini rusak resletingnya. Balasku kesal, menunjukkan resleting tempat pensilku. Nanti ya nak, sekarang pakailah dulu tempat pensil yang ini. Kalau ada uang, nanti ibu langsung belikan, kata ibu menatapku. Aku mendesak kesal, berbalik arah, lalu masuk ke kamar tidurku dan adikku. Namaku Rizka Alfani dan aku punya keluarga yang begitu miskin. Loh, masih belum diganti, Riz? Tanya Kiran, memiringkan kepalanya menatap tempat pensilku. Kamu belum bilang kepada ibumu? Oh, sudah kok, jawabku buru-buru. Katanya besok mau dibeli. Aku sudah pesan dibelikan yang gambar Hello Kitty loh, yang kantongnya ada 2. Keren banget deh. Tambahku berbohong, berusaha kelihatan ceria. Wah, iya kah? Nanti aku juga mau deh yang seperti itu. Kiran tampak berpikir. Aku tertawa kecil, buru-buru mengalihkan topik pembicaraan sebelum Kiran membahas lebih banyak lagi. Gara-gara ibu, aku terpaksa harus berbohong pada Kiran. Kenapa sih ibu sebegitu pelitnya sampai tidak mau membelikan tempat pensil? Namaku Rizka Alfani dan aku adalah sang pemakai topeng. Aku melangkah gontai memasuki perkarangan rumah. Kutendang 1-2 kerikil yang menghalangi, membuat batu abu itu terlontar-lontar kecil, lantas terjatuh di selokan kering. Baru pulang nak, suara khas ibu menyapaku dari depan pintu. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk sekedarnya saja, lalu masuk ke rumah. Kulempar tasku ke atas kursi, lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ketika keluar kamar mandi, kulihat ibu sedang berdiri di teras, bersandar pada salah satu tiang rumah. Tatapannya lurus ke atas, sama sekali tidak bergerak. Aku mengikuti arah pandangnya. Langit di luar jingga kemerahan. Sinar mataharinya tidak menyengat seperti saat siang hari. Malah sebaliknya, seperti menenteramkan perasaan. Awan-awan tipis bergerak perlahan melintasi semburat itu. Langit sesaat tidak berwarna biru, melainkan jingga, tampak sekilas seperti emas. Ibu terus berdiri di situ, terdiam sampai perlahan langit menggelap. Matahari tenggelam di antara tumpukan awan dan lenyap di bangunan-bangunan kampung. Ibu berbalik, lalu tersenyum melihatku sedang memperhatikan beliau. Indah langitnya ya, ujar ibu tersenyum sekilas lantas berbelok ke kamarnya. Aku mengernyit.
Untuk apa ibu menonton langit? Tidak berguna. Aku tidak suka hal-hal aneh dan aku tidak mau tahu tentang itu. Namaku Rizka Alfani dan aku tak suka ketika ibu mulai menonton langit jingga kemerahan yang tak berarti apa-apa. Ini lagi. Aku berdecak kesal ketika lagi-lagi ibu menyorongkan sepiring nasi dengan tempe kepadaku. Rasanya aku sudah ribuan kali menjumpai lauk ini. Iya, akhir-akhir ini pembeli kue di pasar agak menurun, Riz. Pesanan kue dari ibu-ibu kampung juga tidak begitu banyak. Ibu mengusap tangannya yang basah dengan handuk. Kalau ada rezeki, nanti ibu buatkan makanan yang enak. Tambahnya sembari duduk di sebelahku dan adikku, Laira kelas 2 SD. Memang selama ini ibulah yang bekerja menafkahi kami setelah ayah meninggal 3 tahun yang lalu. Dari kemarin jawabannya kalau ada rezeki terus. Rizka bosan, sanggahku. Rizka, bukannya kemarin ibu sudah membelikanmu tas baru? Seperti yang kamu minta, banyaklah berdoa agar kita diberi rezeki yang banyak dan ibu bisa belikan kalian perlengkapan sekolah, makanan yang enak, dan semua permintaan kalian. Balas ibu mengernyit alisnya. Rizka sudah berdoa, tidak pernah dikabulkan. Bantahku, mendorong keras kursi meja makan agar aku bisa berdiri. Aku berjalan masuk ke kamar, membanting pintu, menangis dalam serat-serat kain bantal yang lusuh. Berharap aku tertelan dalam kapas ranjang kecil di rumah kecilku ini. Namaku Rizka Alfani dan aku sungguh ingin menghilang dari dunia ini. Sudah pukul 5 lewat dan ibu belum pulang juga. Keketukan jemariku ke atas meja kayu tempat kami makan bersama selama ini. Adikku duduk di depanku, menatapku penuh tanda tanya dan khawatir. Sayangnya, aku tidak mahir menenangkannya. Biasanya ibu yang selalu menemani Laira kalau dia sedang sedih. Aku memang kakak yang payah. Lagi pula bagaimana mau menenangkannya jika aku sendiri dalam keadaan kalut. Berkali-kali aku keluar masuk rumah, mengintip dari teras berharap melihat sosok ayunya sedang berjalan di jalan setapak perkampungan ini. Tapi ibu tak kunjung datang. Menjelang maghrib, aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kusuruh Laira untuk menjaga rumah, mengunci pintu, dan memakan makanan yang sudah disiapkan. Aku buru-buru melangkah keluar, mengikuti jalan arah biasa ibu pergi ke pasar. Menelusuri setiap gang, menanyai pelanggan-pelanggan ibu yang suka memesan kuenya. Nihil. Kulanjutkan pencarian ke pasar. Ibu tidak ada di kios. Kata ibu-ibu yang punya kios di sebelahnya, ibu sudah pulang dari tadi. Tidak tahu kemana. Setengah menangis putus asa, kuputari pasar itu. Mungkin ibu sedang membeli sesuatu. Nihil. Kali ini aku benar-benar panik. Aku berlari menuju jalan pulang. Kembali menanya setiap orang di jalanan, apakah ada yang melihat ibu-ibu membawa tampah kue? Mereka menjawab sama, tidak. Aku mendengar sedikit nada kasihan terselip dalam nada bicara mereka. Tentu saja kondisiku sekarang sudah mulai menangis. Tapi jawaban orang-orang itu tak cukup membantu. Kususuri lagi jalan berbatu-batu itu. Terisak kecil menatap jalanan dengan nelangsa. Tiba-tiba sebuah sinar jingga menerpa wajahku. Aku menoleh kaget, memandang langit. Langit sempurna keemasan, antara warna jingga, kemerahan dan kuning berpadu indah, ditemani awan-awan putih yang melenggok lembut di angkasa. Aku tertegun melihatnya. Lari cahaya itu menerpa wajahku, dan seketika air mataku mengering perlahan. Sesuatu yang hangat menyentuh hatiku, jauh di lubuk hati,
sesuatu yang nyaman. Ini momen kesukaan ibu. Apakah ibu, entah di mana ibu sekarang, juga ikut menyaksikan momen ini? Perlahan semangatku bangkit kembali. Aku harus menemukan ibu, apapun yang terjadi. Kembali ku tanyai setiap orang yang melintas. Selang beberapa menit, aku menemukan jawaban. Seseorang melihat beliau berjalan ke lokasi pasar malam. Aku berlari begitu mendengar jawaban itu. Tentunya setelah berterima kasih. Berlari tidak berhenti bareng sejenak. Berlari menuju lokasi yang disebutkan orang tadi. Di pikiranku hanya satu, ibu. Langit menggelap. Angin malam mulai datang. Beberapa musola mulai melantunkan azan maghrib dengan syahdu. Area kerlap-kerlip riuh pasar malam mulai terlihat olehku. Aku tidak membelankan langkah, walaupun ulu hatiku mulai terasa sakit. Begitu sampai, ku cari sosok itu. Ku terobos segerombol anak-anak yang menjerit senang menunjuk komedi putar. Aku berlari melewati sekelompok remaja yang sedang bercanda tertawa. Aku menyelip di antara pedagang para penjual. Mataku jeli menyapa seluruh orang yang ada di situ. Kue. Aku menoleh cepat. Kudapati seorang ibu-ibu parubaya duduk di hamparan trotoar, menjajakan kue di atas tampah bes lebar. Suaranya makin lama makin parau. Kulihat kue di atas tampahnya. Tampah itu masih terisi setengah. Wajah wanita itu lelah, tapi dia tak henti-hentinya berteriak pada pengunjung yang lalu lalang. Lututku lemas mendekati, gentar melihatnya berjuang. Dadaku bergemuruh, rasanya seperti dipanah berkali-kali. Bulir kristal dengan cepat membuat pandanganku kabur. Dengan sisa energi, ku teriakan namanya, membuatnya menoleh dan mendekatiku. Namaku Rizka Alfani dan aku menemukan ibu. Panas. Dahinya panas, berkeringat. Kucelupkan lagi handuk kecil ke baskom air dingin. Ku peras dengan terguncang-guncang karena isakanku masih belum berhenti. Lalu ku taruh dengan lembut di dahinya. Rizka, ibu mendongak. Iya, Bu. Kamu ingat saat kamu masih kecil? Ibu tersenyum kecil. Ibu harus selalu menyanyikanmu lagu pengantar tidur. Barulah kamu akan tertidur. Kamu masih ingatkah lagunya? Tanya beliau menatapku lembut. Aku terdiam. Aku lupa. Rinai hujan tersingkap. Gerimis minggir mengucap permisi. Ibu mulai bersenandung. Dan simpul itu bekerja. Tersambung dengan sesuatu dari masa lalu, sesuatu dari masa kecilku. Aku mengingatnya, setiap baitnya, setiap momen ketika aku merengek meminta dinyanyikan lagu itu. Setiap momen ketika kepala kecilku ikut mengangguk mengikuti irama lagunya. Lagu sederhana, lagu yang pendek, tapi sekaligus lagu yang berarti. Awan-awan hitam bergerak, berarak meninggalkan kampung. Aku mengikuti pelan. Ibu tersenyum, mengangguk. Dalam keheningan aku menatap sinar jingga kemerahan lembu. Aku mulai terisak lagi. Aku sungguh merindukannya. Ingatkah, Rizka? Saat kamu masih kecil, kita menyanyikan lagu itu bersama saat petang. Saat matahari akan terbenam. Saat langit sempurna berwarna jingga kemerahan. Momen keindahan yang memberi ketentraman. Kamu duduk di pangkuan ibu, ikut bersenandung mendengar iramanya.
Ibu ingin sekali bisa seperti itu. Sayang, ibu lihat sepertinya sekarang kamu sudah tidak tertarik lagi, ujar ibu. Aku menggeleng. Tidak ibu, maafkan Rizka. Rizka mau seperti itu lagi. Rizka sayang ibu. Aku sempurna menangis. Maaf, ibu tidak selalu bisa mencukupi segala kebutuhan Rizka dan adik Laira. Tapi ibu berjanji akan terus berusaha demi kalian. Tidak, bukan ibu, tapi kita. Aku akan selalu membantu ibu mulai sekarang. Aku mempererat pelukanku pada ibu. Menyongsong roda hidup baru yang bahagia, bahagia selamanya.